warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Jadi waktu membaca alhamdulillah tuh kan kagum memuji taat kepada Allah. Awak sedang di alam Pak, dikendalikan alam, sudah itu awak terbenam di Ar-Rahman Rahimnya, tapi sudah itu awak sadar bahwa ini nanti akan diminta SPJ-nya di akhirat. Kan itu bahasanya itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu awaklah tegak apa mau terapung-apung awak di nikmatnya itu. Tapi ingat awak akan menghadapi hidup yang lebih bagus atau hidup yang akan menderita, itulah pertanggungjawaban Malik Yaumiddin. Ya, kalau cerita-cerita awak tak nampak doang, tapi kalau dituliskan, baru. Apalagi ditanya mangko barisnya ke bawah, mangko kalau maila ndak muah, ya kalau ndak lah nyawa. Tapi ambo perhatikan, sedangkan Hotman Paris tuh batanya ke Agim nampak ada. Apalagi tuh Bang, cincinnya sudah banyak, ini itulah. Terpikir juga sayanya, kalau duit sudah banyaknya, kan itu tuh. Rupanya yo rancak yo berdiskusi di sini. Nah, kini ayatnya masih itu ya. Faiza a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca ayat dulu ya. Lambe-lambe sampai ayatnya saja kan ayatnya sampai 198. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza afattum min arafatin arafatin fazkurullaha dal masharil haram. Terus ini lagi. Wazkuruh itu kan. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Sekarang kita kembali kepada ini. Fa iza afattum, ya. Malah di ini pangkalnya sebenarnya Laisa ya. Ya, Pak. Oh, Laisa alaikum junahun. itu pangkalnya ya. Iya, Pak. Laisa junahun. Junahun, junahu. Junahun. Pakai tanwin. Iya. Iya, Pak. Kan itu ya. Laisa junahun alaikum. Laisa junahun alaikum. Anta betaku fadlam min rabbikum. Pokoknya untuk mencari fadilah, mencari keutamaan, tidak ada. Kalau junah itu artinya kan, ada nggak tergambar kalau doa kepada orang tua apa? Sebelum wa qadara buka Allah ta'budu, terus ada rendahkan kedua sayapmu, enggak? Ayatnya itu masih ingat? Qadara buka Allah ta'budu illa iya. Terus Bil walidaini ihsan. Terus Bil walidaini ihsan. Wajahna zulli minar rahmah, ada enggak di situ? Ada rasanya ya. Iya, Pak. Apa itu? Ya. Banyak. Wajah rahmanu. Qadara
Rasanya ada. Ilgoi fardotillah. Nah, yang jelas kata janah itu apa sebenarnya? Dosa itu loh, bukan? Nah, Dosa. kalau malaikat pun ada juga tuh. Dosa. Malaikat, Dosa Junakun itu. enggak, itu selain arti dosa, yang sama orang tua itu, yang sama orang tua. Ada doanya yang tadi yang di bawah itu. Cobalah nanti dilihat ya. Malaikat juga ada janah. Malaikat yang sayap malaikat apa? Sayapnya. Junnah apa? Kalau junnah itu kan apa? Tameng. Ya hampir sama itu sebenarnya. Jadi kalau nggak salah saya ya, nanti bisa dilihat nih, kan kita nggak kajian kita sudah lewat, tapi belum saya lihat ya Pak. Sebenarnya ini kan kalau ke orang tua kan merendahkan kedua, kan ada itu. Rendahkan sayap. Ada situ apanya di yang ayat ibu baca wa qadara rabbuka aja. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Bapak, itu Pak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa imma yablughanna Iya itu, terus ada lagi yang entah di ayat mana tuh, wajahna zulli minar rahmah. Apa lagi? Pelatan harhuma. Ya fala taqula maufin itu enggak, itu ada lagi. Itu yang di Isra mungkin ada satu lagi. Rendahkan. Ya, bukan, ada lagi yang rendahkan kedua apa? Sayap. Sayap. Wajahna zulli minar rahmah apa itu? Ada. Ataupun satu lagi malaikat, dia punya sayap 2, 4 janah, apa itu? Nantilah dilihat. Jadi itu makanya junah-junah ini ibaratnya kalau burung, kalau dikembangkannya kedua sayapnya kan, kalau masuk dia ke sarang kan diketupkannya kembali. Pesawat pun begitu. Kita pun begitu, agak dikecilkan badan sedikit kalau masuk lubang. Jadi itu makanya pengertiannya itu sebenarnya ada perasaan kita terantuk sayap kita gitu. Rasa-rasa terantuk masuk, tapi kata Allah tidak apalah. Itu makanya dosa dibuat orang, sebenarnya enggak dosa, itu perasaan ada bersalah. Saya paham maksudnya? Enggak paham deh. Misalnya kan pengembangan sayap, itu mau ke janah itu sayap sebenarnya. Jadi kalau akan masuk akan dikatu yang seketik. Jadi maka tidak ada, sebenarnya aslinya itu tidak ada sayap atas kamu, artinya enggak kemelangga dan enggak terantuk itu. Ya. Nah, paham maksud? Ya Pak. Itu makanya tidak ada dibuat sini isma, tidak ada zamba. Kenapa junah gitu? Perasaan-perasaan kalau misalnya jadi pilot, karena awak coba jadi pilot tuh. Rasa-rasa kakanai gunung tuh di sayap pesawat awak tuh. Itu yang junah tuh. Junah asal kata itu, Pak. Iya, kalau itu maka ada di doa apa sama orang tua itu, entah di Al-Baqarah itu, rendahkanlah satu junah itu. Ada pula mengenai malaikat punya sayap itu. Itu surat apa itu? Saya baca ada junah. Baginya ada sayap 2, 4. Jadi pengertiannya sayap itu kan kita punya kiri kanan, rasa-rasanya terantuk, tersinggung gitu. Itu maka disebut laisa junah alaikum. Kalau kita mencari rezeki. Jadi
Tidak keterantu itu dong. Hati ini Pak. Hah? Harus hati-hati jadinya. Memang betul. Tidak akan kena kiri kanan. Enggak, maksudnya perasaan orang yang punya sayap kan rasanya keterantuk. Jadi kata Allah enggak. Kalau mencari jati itu maka junah itu diartikan orang sebenarnya bukan dosa. Cuma kita mengambil kesimpulan cepat dosa gitu. Ya, raso-raso kesalah rasanya awak kalau mendapat piti, dapat rasaki waktu pelaksanaan ibadah umrah dan haji itu. Jadi ini makanya enggak. Nah sekarang nantilah itu dicari, nanti kita cari kembali ya kata-kata itu. Makanya di apa namanya, enggak bisa ditinggalkan bahasa Arab itu. Nah, kalau bahasa apa? Itu mangko dosa sesadona Pak Bet. Terjemah dosa sebenarnya. Dosa sesadona. Ya apa boleh buat? Memang enggak bisa, itu mangko Allah memilih. Nah sekarang ini lagi yang saya cari nih. Faiza afattum min arafat. Nah, faiza afattum min arafatin faskurullaha. Faskurullaha. Nah, cobalah kalau membaca ini faskuru. Ini sementara ada maf'ulnya. Bagaimana baca ini? Panjang atau pendek? Tanya ahli orang tajwid, Bang baca. Pendek sama. Pendek Pak. Huruf. Pendek karena besar. Ada alifnya dulu, Pak. Allah. Kalau dipendekan tentu salah bacaan itu. Fadkur. Faskurullah. Ya. Sedikit. Maunya tentu faskurullah, tentu Allah panjang loh. Kalau pendek sih kok seorang disuruh zikir kok. Faskurullah. Malah kalau pendek gue ke bawah barisnya kok. Faskurillah. Misalnya dapurkan kok ya. Nah, kok dapurkan lo. Kan pil apa kok pil amar. Ya. Nah, kalau pil amar kan mati akhirnya. Iya. Kalau satu orang. Nah, gini dia. Sementara ini maf'ul. Ini kan maf'ul. Ini kan mati pula. Kalau ini mati bagaimana bacanya? Bawahkan Baris barisnya. bawah, jadi baris bawah. Ini kasih baris bawah. Kasih bawah. Begitu maunya. Faskurillah satu orang. Tapi kalau banyak, maka pil amarnya kan banyak. Pil amarnya banyak, maka dibuat begini. Tapi tidak ada panjang lah dengar Pak. Tulisannya memang pakai wow, tapi Pak tidak ada panjang terangnya baca orang tuh. Itulah baca loh. Coba tanya orang tajwid itu. Faskurullah, Pak. Faskurullah. Bawah itu pada tahu dalilnya. Itu. Makanya kalau itu panjang sana Pak jadi. Dilambatkan saja bacanya Pak. Dilambatkan membacanya Pak. Dilambatkan membacanya. Coba dengar orang. Faskurullah. Faskurullah. Ya. Faskuru. Nah, sekarang begini, pelajaran kita sekarang ini potongan ayat ini. Nah, mari kita lihat pendapat penafsir tentang ayat ini. Jadi orang penafsir kita lihat dulu tafsir-tafsir yang ada. Kalau kita lihat tafsir kan belum berapa tafsir yang kita baca. Tafsir itu kan beratus. Ya. Kita tafsir lihat dari tata bahasa. Kalau tafsir orang sufi lain pula perasaan yang diutamakannya. Kalau tafsir sufi kan perasaan diutamakan. Nah sekarang ini. Apatum ini kalau dilihat Nawawi Pak. Nawawi. Munir ya. Ditafsirkannya begini. Apatum satu, yang nomor satu ini berarti Nawawi saya ambil.
dia membuat roja'tum. Ayirajatum. Ai roja'tum. Kalau roja'tum apa artinya? Kembali. kamu. Apabila Ya, kamu telah kembali kamu. Ya. Alasannya, kenapa ini dikasih roja'tum? Karena dia min. Misalnya kan roja'tu min Jakarta. Iya, Pak. Roja'tu min Padang. Ya, Jadi arahnya. kalau min itu apa artinya? Dari Dari. Kalau ila, Kepada. kepada. Nah, itu makanya ibadah haji yang mana duluan, tawaf, sa'i atau langsung wukuf? Wukuf dulu, Pak. Wukuf dulu. Kalau ibadah haji itu apa rukunnya? Coba pertama niat. Niat. Ihram. Ihram, pakaian ihram, ihram. Terus apa lagi? Tawaf. Ay, Allah. Apa? Bu Didi lah, Bu Didi. Dapat bertukar pada. Apa tuh? Pertama niat, kedua Ihram. ya ihram. Terus Tuhan ini kok. lah, ya kalau mikat kan sudah niat itu. Ya wukuf lah langsung. Kan wukuf. Ya. Jadi yang sebenarnya nyata kerjanya itu wukufnya itu. Maka tidak ada haji kalau tidak wukuf kan. Iya, Pak. Yang haji itu wukuf. Itu maka dipakai dia sebagai awal. Itu maka dipakai min. Cobalah tidak belajar bahasa seperti ini. Tidak kacau. Betul Pak Bet? Ya dipakai min. Kalau dipakai min tentu awalnya. Arafah. Dari ma tuh. Kalau dari ma gitu ya, kan berarti mulu pertamu sih nanti. Itu maka. Yang itu jadi makanya, yang sebenarnya haji itu. Iya. Nampak di sini yang misalnya haji itu tuh di Arafah. Iya. Makanya, itu makanya kalau Malay orang berjawa bahasa Arab atarimu sebetul. Itu makanya saya lihat kenapa almarhum Nawawi rahimahullah pakai roja'tum dipakai. Jadi berawal dari Arafah. Nah, ini dia dari Nawawi ya. Allahumma firlahu atau rahimahullah. Roja'tum dia buat. Itu satu tafsir tuh. Entah ada yang membuat zahabtum nggak tahu lah, tapi yang jelas dia membuat roja'tum. Kalau roja'tum bentuk apa itu? Firmadi. Fil madi. Kalau yang coba kita buat sama-sama, yang 14 bentuk itu tasrifnya. Apa fi'il madinya? Raja'an. Terus? Tukar-tukar mah. Ulang-ulang balik. Raja'ah. Roja'na. Terus? Roja'tum. Ini dia. Roja'tum mal. Jangan belum pe. Roja'tum. Iya. Terus? Roja'tum. Terus? Roja'na. Itu dia. Jadi min aina roja'ta? Min Arafat. Berarti dari awal itu. Jadi di sini makanya dibuatnya
rojaktum itu karena min arafatin. Nah, dia tidak menguraikan arafat ini. Cuma yang diuraikannya ini saja. Fazkurullaha. Maka kamu sebut. Nah, di sini ingat atau sebut? Coba. Sebut. Nah, Sebut. Ingat, Pak. nah kalau ingat, berarti nggak ada ini. Oh, baca ucapan apa, zikir-zikir apanya lagi, Pak? Apa? Nah, ya. Berarti Pak Nawawi rahimahullah membuat ini, menyebut ini. Menyebut Nah, talbiyah. nah kalau pas guru fa-nya ini fa apa tadi? Fa jawab ya. Jawab. Jawab dari mana ini fa? Pak Ita. Jawab dari ija. Ija itu kan huruf syarat. Ya. Ini. Ija ini. Gini. Maka apabila bertolak atau telah kembali kamu dari Arafat, ya, telah kembali kamu, dari mana kamu kembali? Dari Arafat. Nah, kembali dari situ, maka datang dari situ, intinya yang tepat sih datang lah ya. Kalau kembali itu kan lain pula. Yang datang nampaknya. Tapi enggak ja'a dibuat ini. Saya datang, gitu. Apabila kamu telah datang, itu maka ditulang bertolak itu kan dari Arafat, maka kamu sebutlah Allah. Kamu sebutkanlah Allah, tapi yang disebutkan dengan talbiyah. Talbiyah. Tasbih. Talbiyah apa itu? Talbiyati. Labbaik. Labbaik. Talbiyah ini kan masdar dari labbaya. Ya. Apa arti labbaya? Arti labbaya itu apa? Aku datang. Ya, kalau labbay itu ya tuh. Ya, kehadiran. Labbaika. Ya, hanya kan kepada Allah. Perkenanmu. Kehadiran kepada engkau, aku datang. Maka payah ke bahasa Indonesia Pak Bet. Kalau aku datang pakai aku lagi, labbai itu enggak. Kau enggak. Labbaika. Labbaika lah. Nah, Datang inilah kepada engkau adalah. Aku datang kepada engkau. Kalau aku datang padamu. kalau Telah fi'il datang madinya apa? Labaya. Labbaya. Ya, Labbaya. labbaya. Kalau aku telah hadir, ada datang? Labbai. Labbaitu. 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 Tentu maunya labbaituka kan gitu ya. Kalau talbiyah ini kan masdarnya ini. Labbaya yulabbiyu. Talbiyatan. Ya, talbiyatan. Talbiyatan. Ini dia. Jadi pengakuan kita, ini kedatanganku kepada engkau, kepada engkau. Sebenarnya kita kan seluruhnya, kita ini makhluk alam ini kan sudah punya dia juga. Punya dia juga itu, makanya kalau kita mampu datanglah ke sana, karena kita dulu sudah pernah juga dikeluarkan di sana, di Arafah sana. Waktu semasa dalam sulbi Adam dikeluarkan, kan menghitam. Berarti nampak tilas ya Guru? Iya, nampak tilas. Tapi kalau tidak ada kemampuan, ya hanya doa sajalah dulu. Nggak apa-apa. Terus apalagi bentuk uskurnya itu? Tasbih. Tasbih. Tasbih apa artinya? Baca subhanallah. Ya, yang arti subhanallah itu apa? Berserah diri. Ya, ini kan pengakuan aku hadir, kehadiranku. Ya. Kalau di sini begitu jauh atau susunan hidup, susunan alam, sehingga kita tidak
merupakan tidak menggambarkan Allah. Jadi bertasbihlah kita subhanallah, 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 usabbihu subhanallah. Nah, kalau subhanallah berarti kita kagum, tidak bisa kita memikirkan, setelah berpikir kandas, maka keluarlah tasbih. Tibo di Makkah, badan tekahko, kepala kaki modeko, ada sumsum, ada segala, antah dari mawak dulu kadima tasangkut-sangkut, ada unsur tubuh awak tanah nama. Ayo betul-betul subhanallah, subhanallah. Terus ada pula tahmid. Tahmid kan dari master juga itu. Ya. Jadi taat, kagum. Kagum kita, alhamdulillah, alhamdulillah bisa seperti kok. Alhamdulillah banyak. Tergantunglah, makin dalam ilmunya makin paham, dalam tahmidnya makin dalam, ilmu tasbih makin dalam pula. Talbiah betul juga. Kalau tak gambar kita enggak, bapak-bapak ibu, orang yang enggak punya ilmu bagus kira-kira tuh. Membaca-baca ya. Itu. Jadi Yang menderita memang itu aja. Itu maka ada orang nasib apa itu, Gambus Medan saya lihat. Miskin bukan karena harta, tapi miskin karena ilmu menderita. Itu ilmu. Ya, kan ada dulu itu ya. Miskin bukan karena harta, tapi miskin karena ilmu menderita. Dulu saya waktu Sanawiyah Muhammadiyah di Batahan, itu nyanyi yang saya ajari ke anak-anak, bikin drama. Belajar di waktu kecil. Ya. Bagai mengukir di atas batu. Jadi sebenarnya itu, jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, dan terutama generasi muda, carilah ilmu, tapi yang ilmu sebenarnya mesti cari. Tidak Pak Ben? Ilmu sebenar. Kalau ilmu yang enggak sebenarnya nanti latih badannya. Makanya kalau kita ikuti pula ceramah Pak Dokter apa tuh? Abdul Qadir, yang mengenai kesehatan itu Pak Ben. Karim. Anak? Karim itu kan. Abu Bakar apa? Dia dokter itu. Itu Zaidul Akbar. Iya. Zaidul Akbar. Itulah. Cobalah ikuti pula ceramahnya. Sudah dibuat Allah semuanya, cuma kita karena terlalu pintar mengolah-ngolah akhirnya nggak berperan. Ya. Jadi itu dia talbiyah, tasbih, tahmid. Kalau tahlil apa pula itu? La ilaha illallah. Ya, ucapannya la ilaha illallah. Kan berarti halala ya. Mengesahkan Allah. Jadi kalau tasbih kan subhanallah. Kalau talbiyah kan labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kalau tahmid alhamdulillah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang ada kecuali yang ada Allah. Ada selain Allah ini kan hanya apa ini? Pantulan, hanya percikan. Cuma kan sebagian orang yang Allah adalah ain, ain sabit, ain sabitah. Kalau yang alam ini adalah ain hurujiyah. Ya. Jadi kenapa ini disebutkan? Itu karena sudah pertama kita berada di Arafat. Nah, ini kalau Pak Nawawi ya rahimahullah. Jadi mengucapkan talbiyah itu labbaik, labbaik. Jadi orang di Arafah itu sebenarnya
dia sangat mengenal sesama orang, tapi nggak begitu apa. Yang sangat tahu dia sebenarnya dosa dia ya. Ya, Pak. Bukan sekedar untuk mengenal satu sama lain. Bukan hanya pertemuan Adam dan Hawa gitu. Tapi Muhasabah, muhasabah yang diri, Pak. yang Muhasabah sebenarnya diri. ya kalau muhasabah diri itu masih di langit itu. Dosa awak dikenal langsung. Ayo. Karena Ya. sadonya. Ya. Karena taruh situ. Manyasan itu. Jadi karena itu makanya bersumber dari sana, karena dia sudah sadar, maka mengatakan dia, ini aku hadir, maha suci engkau, engkaulah yang dikagumi seluruhnya, tidak ada yang dikagumi kecuali engkau. Gitu. Sampai tiba di Padang, kalau masih hidup. Jadi itu maka orang-orang yang ke Makkah itu sudah dalam teorinya, wah udah hebat sekali. Tapi itu tergantung apa ya? Coba jawab. Ya. Itu ilmu. Ya. Ilmunya. Apanya? Niatnya, Pak. Apanya? Tergantung Niatnya. Ya kalau niatnya saja payahnya, tergantung apa ya? ilmunya. Iya, ilmunya. Iya, kan ada Aisyah bertanya, Khadijah ya, bertanya kepada Muhammad, bukankah orang ahli ibadah? Katanya. Enggak, katanya. Ya. Adalah orang yang berilmu. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita yang belum pergi, dipelajarinya terus ya. Ini tulisan yang digoreskan oleh Nawawi. Sampai situ dulu ya. Nanti ini lagi. Ini kan nomor 1. Ini yang nomor 2-nya. Itu sedikit yang dituliskan oleh Nawawi. Kita dapat ilmu di situ. Kenapa beliau menuliskan Raja'tum ya? Nah, tahu awak. Oh, rupanya kenapa muncul bisa zikir kepada Allah ya? Karena berasal dari Arafat. Cuma Arafat ini enggak dijelaskannya oleh Nawawi. Dia lebih menjelaskan apatum. Tapi kenapa Fazkurullah? Karena sebenarnya ini pengaruh dari Arafat. Nah, kalaupun zikir ini sadar, ini kan kesadaran ini semua ini. Talbiyah, tasbih, tahmid, tahlil, itu kan kesadaran. Dengan diucapkankah kalau direalisasikan dalam hiduplah, karena dia sudah menyadari Arafat. Dia pergi ke Arafat itu sudah pula, kalau yang laki-laki pakai ihram hanya 2 potong kain saja, perempuan ya ada batas-batas tertentu. Itulah pergi ke sana waktu yang sama. Jadi sebenarnya kalau bisa memang ya bagaimana ya, enggak, kalau saya terasa saya gitu, enggak ada sinan mau total ada. Kecuali otak perlu di masyanu apa di sekadar itu. Dan banyak situ menangis, menyadari kehidupannya, kemudian ya itulah terus. Kalau sampai ya meratapi. Kalau sampai keluar lah foto cek lo nya itu enggak ada lagi foto. Selfie lah. Iya enggak ada lagi la ilaha illallah. Foto dituntut. Sudahlah itu biko berang lorong kok. Ini setelah kita ngerti ini. Kan tergantung ilmu. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini ditulis oleh ini tafsir lain. Ini panjang ini nanti mungkin ini yang kita kan tafsir Nawawi nanti akan diteruskan juga, tapi mengenai apatum. Ini tafsir mana kemarin yang saya baca itu? Imam Hafiz Imaduddin ini Al-Faid Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir.
Ini Ibnu Katsir. Coba baca nih sambil bahasa. Sila Pak Edi dulu, Pak Edi. Nomor 2. Sampai sini, koma. Asal. Asal itu, Pak. Ini saja dulu coba ini yang tiga huruf ini. Apa kira-kira baca? Salur. Alif, shod, lam. Apa bacanya? Asala atau asilu atau aslu atau asla asli. Usilal. Di belakang ada kata depan, ada alif lam. Berarti ini, kalau ini apa ini? Kata benda atau kata kerja atau huruf? Kata benda, Pak. Kata benda. Kalau ini kata benda, ini di depannya mau dijadikan fiil, ini mungkin fa'il. Kalau dijadikan kata kerja, tentu mesti ada fa'il. Apa kira-kira? Begitu kita membaca Arab. Fiil. Coba lagi pikir-pikir. Kalau Ibu buat fiil ini, tentu Ibu mesti mencari fa'il. Ya. Mana fa'ilnya buat? Ini mubtada khabar, Pak. Apa kira-kira dibaca? Kata benda. Kabarnya Ini kan ada alif, ada shod, lam. Kalau dibuat fiil, lagi pula mungkin ada salah. Kalau dibuat misalnya dia masdar, bisa dibaca aslu, bisa dibaca asli, bisa dibaca asla. Coba apa? Di belakang ada ini ya. Aslul. Indifa. Aslul. Mudah-mudah pilih. Apa bacanya? Aslul. Ifadati. Aslul ya. Aslul ifadati. Aslul ifadati. Kedua-duanya jadi apa itu? Jadi mubtada. Mubtada. Jadi mubtada yang. Iya, jadi mubtada. Dia terdiri mudhof, mudhofun ilaih. Ya, diterangkan, menerangkan. Aslul ifadah. Lalu mana khabarnya? Indifa. Jadi khabar kadang-kadang kan ada khabar pakai umum saja. Ini pakai alif lam dia. Jadi ini khabarnya ini dikasihnya alif lam oleh Ibnu Katsir. Aturannya kan bisa saja dibuat misalnya aslul ifadah indifa'un. Tapi kalau Ibnu Katsir menulis enggak. Aslul ifadah al-indifa'un. Itu dia. Coba apa kira-kira kalau dicari artinya? Asal ifadah, kan gitu ya? Ya, asal. Ifadah ini maksudnya yang mana ini? Faddu tadi ya. Ini ya. Ini. Ya, apa tadi? Kan ini afadah ini. Ya. Jadi dia menuliskan Ibnu Katsir gitu, aslul ifadah, asal dari ifadah itu adalah indifa. Apa itu, Pak? Menolak. Ya. Jadi kalau indifa itu kan sudah apa itu? Sudah dapat tambahan. Kalau yang 3 hurufnya apa itu, Bu Eti? Dafa'a, Pak. Ya, dafa'a. Makanya kalau senjata itu namanya, pertahanan itu namanya midfa atau alat. Misalnya senjata balistik itu disebut dia midfa. Alat penolak. Jadi asli dari ifadah itu adalah al-indifa. Jadi artinya adalah di situ menolak, mencurahkan apa tuh? Ya, memuntahkan. Memuntahkan apa ini? Menolakkan apa ini ya? Menolak kesehatan. Air di sini, Pak. Hah? Darinya menolakkan air.
Itu yang di bawah lagi diantaranya. Nah, Kan minhu diantaranya contoh-contoh mencurahkan itu adalah ifadatul ma'i. Nah, jadi kalau begitu al-indifa itu artinya akan menolak atau mencurahkan atau memuntahkan. Apa yang dimuntahkan situ? segala dosa, curahkan segala dosa. Gitu. Itu maksudnya. Jadi apabila kamu sudah bertolak, dari mana bertolak? Dari Arafat, artinya sudah muntah-muntah kita sudah mencurahkan isi hati kita situ, aku betul-betul salah gitu. Lah ya itu dulu waktu di Makkah dulu, Ibu Didi. Lah ya. Mendoa saja Pak. Galak Pak Bet. Ayo yo Pak. Dan kuda pasien juga Pak. Pasien pingsan. Awak sedang Iya nan pasienku yo jo ndak awak teh. Dan awak itu ketika Pak, awak sedang pasien pingsan sama infus. Iya, sambil mengakuk pasien itu menangis itu dari dosa nang karjo. Sama ada orang meninggal sambil menangis itu tanyanya, "Ma kunci lemari tadinya ya nangis." Baca Pak Bet lah banyak pengalaman. Sholat berjalan-jalan. Sholat berjalan-jalan. Ya, jadi walaupun berjalan khusyuknya kan. Aku Ibnu Katsir. Jadi maksudnya afatum itu, itu kalau Pak Bet mau tanya apa itu Pak Bet, ya kecelah sempurna. Iya, paripurna. Kalau Ibnu Katsir pengertian ifadah itu bangko ifadah dibuat kan masdarnya kok. Berartinya lah habis tercurah sadoy. Lah dimuntahan. Itu mangko dibantunya sih kok. Apa bacanya kok? Kok Pak Bet lain baca. Silakan Pak Bet nih pembacanya. Minhu. Sampai sih kok. Minhu. Silakan. Minhu ifadatil ma'i. Minhu ifadatil ma'i. Ma'i inilah betul. Ifadahnya masih salah. Ifadatul ma'i. Oh, ifadatu. Ifadatul ma'i itu jadi apa tuh? Susunannya mudah-mudah Kabar. Mudah-mudahan ilai. Iya, susunannya. Jabatannya? Kabar. Kalau mubtadanya mah? Ada mubtada jar majrur. Oh ya, ma'u ya. Tapi ma'i mudah-mudahan ilai dari ifadah. Cuma kalau lah dibaca ifadah tuh, itu nanti tadi apakah jadi mubtadanya atau jadi khabar sekanan susunan? Kabar Pak. Kalau khabar mah mubtadanya? Minhu. Jadi mubtada dia. Mubtada kok minhu. Kalau minhu kan jar majrur. Ya. Jadi khabarnya kok di kemukuan. Iya, mubtada kok kabarnya kan. Mubtadanya dibelakangkan. Jadi aslinya baca ifadatu minhu. Ibadatul ma'i minhu. Artinya mencurahkan air daripadanya. Ya, diantaranya. Diantaranya. Ya, diantaranya maksud contohnya kan Ibnu Katsir kamu ambil contoh. Iya. Asal ifadah itu keceknya mencurahkan atau menulakkan. Jangan ada di awak lain. Contohnya seperti mencurahkan air di antara contohnya. Lah. Ya, Pak. Paham ya? Jadi tiba di Arafah tu manangislah saja jadinya diceritakan sadar ambo masuk gadi, ambo masuk bujang, masuk ambo kardut, kakakku Tuhan ya lah manangis terus ya diceritakan dia awak. Jangan kareh bana awak sendang ada Pak Bet. Malu dah Pak. Ibu ni kawan tak bisa mau nangis Pak Bet je.
Balen akan bisa mulai awak remaja dibuat catatan lain. Dibaca sinan. Nambah baca tu ya. Itu nantakana masih banyak nantakana Tuhan. Menyasar, minta ampun, dek bodoh, nambo kini ambo. Baru setelah habis curah tu, sesudah apatum, awak kanala taruh lebih kan pas besok lah orang manasi ambo kijian takah tu. Ya, ada contohnya lah. Coba iko ibu apa lah ibu Etim baca sampai kalam ko ibu Etim. Sampai al kalam tua. Apa contohnya untuk memudahkan? Dan kunyang lain, silakan. Minum pada Apa? Ibu Etin dah hadir. Apa? Ya, Pak. Ya, silakan. Wa minhu al-ifadatu Fil kalami. Iya. Fil kalami. Kita contoh kedua. Di antaranya wa minhu al-ifadatu al-ifadati al-ifadata tadi baca Ibu Eti, al-ifadatu tadi ya. Ya, Pak. Jadi gunanya mangkoi baca ifadatu. Ada. Kap. Samudat itunya, samudat Pak. Ya, Pak. Menjadi atau? Ifadatu mubtada fil kalam mubtada muakhar. Biasa mubtada itu kan di muko. Kabarnya didahulukannya minhu. Jadi ifadatu fil kalam wa minhu. Ya, jadi aslinya bana wal ifadatu fil kalami min. Contoh ifadah, contoh indifaktu. Nah, itu contohnya. Di antaranya mencurahkan pada perkataan. Nah, bahkan makin terasa tuh. Tadi contoh mencurahkan air si hati. Aiko dicurahkan dalam kece. Jadi ya memang orang umum saja lah, ampuni dosaku Tuhan, ampun. Tapi nan paling rancak dicatat cie-cie. Pertama ambo sama orang tua ambo. Ambo dilahirkan. Nah, sesudah itu mulailah dalam pergaulan ambo. Sudah itu masuk gadi, masuk lah apa berumah tangga, masuklah punya anak, atulah semua suami, semua istri, semua mintu. Aduh, alah dibaca saya. Membaca tu gak sehari semalam dapat bel. Sudah tahu mau korupsi loh. Ya. Yo bodoh banam bolanya. Itu dicurahkan tuh. Itu mangko dikatakan afatum. Kan lah paham Pak Bet. Jadi bertolaknya dari situlah adalah banyak nanti tumpah gitu ya. Itu diawalilah dari Arafat tu deklah barsyah baru barsyah lah taruh seperti menyadari nanti bawah seperti mengingat ayah dan atau lebih. Itu mangko tibonya di masih hidupnya di kampungnya itulah ya. Dia tidak sarto dan macam-macam itulah itu. Tercurah sadonya balik tuh Pak. Dulu tuh tidak tercurah sadonya balik Pak. Kita bawa separuh pulang Pedi. Wajar boleh itu Pak. Itulah makanya nyambo awak berdoa. Kini kan Allah Maha Pengampun. Tidak perlu lo balik naik haji dia. Ya bentuknya curahan di kampung oleh Pak. Ya. Nah selainnya itu dicurahkan di kampung atau doa. Taruh seperti itu. Dan awak berbaik sangko saja. Rahmatku
lebih besar daripada marahku, kata Allah. Jadi itu mangko kalau berulang-ulang nawak ke Makkah ilmu ndak ada mabibian piti lainnya. Jadilah. Jadi itu ya, itu dua contoh tuh. Habis dicurahkan dalam kece, kalau aye tadi dicurahkan dari apa istilahnya dari tempayan ya, dari boto, dari tampeknya dari MB. Ya lah tatungku MB itu ndak ada istilah itu. Itu namanya ibadah. Terus itu giliran siapa? Bu Didi lah. Silakan ya Bu Didi. Aku lah. Istimarah. Apa tuh? Wal istimraru Istimrar. fihi. Istimraru fihi. Bang kau ibu baca istimraru? Oh, jadi mubtada aja, Pak. Ma khabar? Fihi. Kalau itu biasa dibuatnya. Arti istimrar itu masdar ya? Ya, Pak. Masdar. Apa fi'il madinya? Tamaro. Tamaro. Maroya. Maka marah ya. Istimarah. Marro. Kalau marro berarti 3 huruf kok. Kalau marah ya murut tentu maran atau murad. Iko kan lah dapat tambahan. Apa fi'il madinya kok? Istimarah. Istimarah. Istamarra. Yastamiru. Istimaran. Ya, istamarra yastamiru Istimaran. Istimraran. Ya, istimraran. Kalau istimrar itu apa artinya? Terus menerus. Ya, terus menerus. Lazim ya guru, lazim. Ya, kalau terus menerus lakeknya. Kalau itu mangkonya, ambotanya bangko bismillah itu tidak tulis alifnya lain. Lazim. Ya. Itu menjawab orang karena bismillah kok istimrar paknya. Seketek bismillah. Jadi seketek bismillah ditakan suaranya. Bismillah sebenarnya itu biismi itu ya. Kan tidak ada alifnya di apa itu dah. Sudah ba. Ya, sesudah ba. Langsung sekali bismillah. Tapi kalau ikra bismi rabbik, kan ada. Ya. Itu kata Ustaz karena robnya itu. Pencipta. Karena rob itu katanya Pak. Kalau ini bismillah langsung Allah, ini kan rob. Ya kan sama juga. Kenapa hilang alifnya? Itu persoalan. Yang di rob itu kan ada yang 3 yang diterangkan tuh, yang pencipta, yang beri rezeki, yang itu kan itu maksudnya bukan itu Pak. Itu katanya bukan ke situ. Yang pertanyaannya ismi itu kan 3 huruf. Iya. Kenapa kalau pakai bismi kok hilang dia? Karena berulang-ulang. Itu yang jawabnya. Karena bismillah ini istimrar. Kalau bismi rabbik itu kan sekali-sekali dibaca. Iya. Nah, itu sebabnya. Salah satu. Ya, kalau Pak Johar Nawawi, Johar Nurdin langsung ngayang tuh ya Bu. Orang mana tuh? Semania Pak. Semania. Kalau beliau ngecean, nyoba pakai kamu celek pakai. Kalau nulis bismillah tuh, batu kan panjang tangkai kata dipindahin ke sini. Nah, itu. Itu kata yo. Alifnya dilaluan. Itu katanya dipindahan alifnya kata itu. Itu nyoba pakai itu. Ini sanaknya orang-orang tuh dia suka petanya kan. Kalau ditanya dari Mesir enggak tahu adanya. Jadi memang kalau enggak jurusan logah enggak begitu paham. Ya, jadi itu. Jadi itu pengertiannya di sini istimrar fihi. Jadi yang ifadah itu al-indifa, membuang, menolakkan. Kalau
Kalau senjata kan meletus tuh, menembakkan misi, dung, gitu, ditulak. Contohnya seperti mencurahkan air dan menghabiskan apa yang diucapkan. Itu masalah dosa, berkekalan padanya. Itulah orang kerjanya di Arafah. Jadi bukan hanya melihat-lihat bantal, melihat kasur, melihat makanan. Itu tersambil, tidak nampak. Itu mengkona nampak, tidak ada banyak ngecek lah itu. Ya, sama-sama lah. Kalau balik sekali lagi ke situ rancak, kalau tidak balik tidak masalah, tidak apa-apa. Fisik tak mengizinkan lagi, Pak. Iya, tapi itu kecek Pak Edi tadi. Jadi kalau dulu tuh mungkin ada tidak sempurna itu di sini, minta ampun awak. Siko saja lah minta ampun awak. Di siko salah. Terus, kau lain? Pak makna afatum. Masih Ibnu Katsir. Wa makna afatum, kan ada afatum, Ya. kan ayat ini. Ya. Faiza afatum min arafatin fazkurullah. Maka makna afatum, ini dibuatnya. Dafa'tum. Dafa'tum. Jadi dafa'tum itu apa artinya? Menolak kan? Ya. Dan mengungkapkan takbir namanya. Jadi kalau diungkapkan takbir, ada saya buku waktu penataran bahasa Arab dulu, namanya At-Takbirul Lughah. At-Takbirul Lughah. Mengungkapkannya dah. Kan ibarat, kalau itu kan abbara, kan masdar juga ini. Masdar dari apa ini? Takbiran. Ya, kalau abbara kan fi'il madinya, mengibaratkan gitu. Kan bahasa Indonesia. Mengibaratkan. Abbara apa mudhari'nya? Yu'abbiru. Yu'abbiru. Apa masdarnya? Takbir. Nah, itu dia. Takbiran. Takbiran. Jangan kalau takbiran nanti itu kabbara itu. Kabbara yukabbiru takbiran. Ini enggak. Abbara. Abbara yu'abbiru takbir. Jadi kenapa diungkapkan kata-kata itu dengan apatum? Jadi jalih pertanyaan tuh mau cari lisanul Arab enggak subuh ada Pak. Iya. Kenapa Allah mengungkapkan dengan apatum? Kan ayat itu kalau ayat Allah mengatakan kan begini. Iza afattum. Ya, fa iza afattum min arafatin fazkurullah. Kenapa Allah mengungkapkan afattum? Jawabnya nih oleh Pak Ibnu Katsir. At-takbir bi afattum, ini dia. Kenapa diungkapkan Allah dengan apabila kamu telah bertolak atau datang kamu arah dari Arafat. Ini silakan yang membaca ini, siapa lagi yang belum dapat giliran ini? Anak-anak, Pak. Oh ya, silakan dari madrasah bacanya ini. Apa ini yang merah? Yang merah haza. Boleh enggak dari sini. Pengertian apatum ini, kenapa diungkapkan, diibaratkan apatum kata-kata itu? Ini dijawabnya. Apa bacaannya? Coba ini saja dari madrasah yang ini saja, yang saya kasih kuning lagi, merah sama kuning. Yasuro. Harus hati-hati. Yasura, yasuru atau Yasuru. Yasuru ya, oke bisa. Ini yang betulnya ini adalah fi'il madinya ini. Fi'il madinya. Bukan. Sawara. Itu sawara. Itu fi'il madinya. Sawara. Yusawiru.
Ah, Yusawiru. 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 Kalau sawara artinya menggambarkan ya, menggambarkan, merupakan gitu. Tapi kalau yusawiru sedang menggambarkan. Yusawaru apa yusawiru? Wah, ini. Yusawiru. Kalau yusawiru berarti menggambarkan, menggambarkan. Jadi kalau yusawaru digambarkan gitu. Mana yang pilih? Terus coba baca ke belakang dulu. Coba taruhlah dibaca misalnya yusawiru laka, terus Laka haza. Hazal. hazal, Masyhadu. Masyhadu. Mashhadu. Ini ingat dulu. Ini bentuk isim apa ini? Isim makan atau isim zaman atau isim alat. Ini kan dekat-dekat ini yang model 9 itu. Makan. Makan ya. Makan. 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 Kalau fi'il madinya apa dulu? Sahada. Syahada. Syahada. Fi'il Syahada. madi yang ada yang bertemu bukan syahada, syahida. Syahida. Kalau isim makannya apa? Mashhidu. Ya, Masyhadu. boleh mashhadu, boleh mashhidu. Kalau mishhad itu isim alat. Jadi mashhad ya. Mashhad. Jadi kalau syahida kan menyaksikan. Kalau mashhad Tempat menyaksikan. ya tempat menyaksikan atau zaman menyaksikan. Mashhad 2 potongannya sama. Jadi kalau hazal mashhad kan tidak boleh dipisah itu. Jadi apa kedua-duanya ini? Mudhaf ilaih. Sebenarnya kalau mudhaf ilaih, kalau haza ini dia sudah jelas ini. Mubtada. Jadi undang-undangnya kalau haza pakai alif lam di depannya ini satu pengertiannya ini. Ini apa? Ini masad ini. Jadi dia sama seperti badal ini sudah mengganti kedua. Misalnya zalikal kitab atau hazal mashhad. Jadi ini tempat menyaksikan, ini masa menyaksikan. Apa dibuat di sini lagi? Jadi apa gunanya keduanya ini? Kalau yusawi, ini jadi fa'il jadinya. Coba mulai, ayo. Silakan. Mau dibaca yusawi, yusawiru atau yusawaru? Tergantung ini jadi apa dibuat. Kalau yusawiru ini jadi apa? Hazal mashhad. Ini hazal mashhadu semua ini. Mubtada. Kenapa mubtada pula? Tapi ikut tadi. Kok pangkal. Kalau pasif Kalau yusawiru fi'il mudhari. Ya. Bina bagi apa? Mudhari pasif. Mudhari pasif. Kalau yusawiru fi'il mudhari apa itu? Pasif. Yusawiru. 4 berarti ya. Iya, yang satu. Enggak, kalau yusawiru pasif atau aktif? Pasif. Ya. Lalu kajib. Yang pasif bagaimana bacanya fi'il mudhari? Oh, yusawaru. Itu dia pasif. Kalau dipasifkan apa yang dicari di belakang? Naibnya. Naib. Kalau di yusawiru aktif, apa yang dicari? Jangan maf'ul dulu. Fa'il. Nah, sekarang hazal mashhadu atau hazal mashhadu ini apa jadi fa'il atau naib fa'il? Fa'il. Kalau fa'il terpaksa ibu buat begini. Menyaksikan bagi engkau, siapa yang menyaksikan ini tempat ini yang disaksikan.
Kalau dipasifkan, disaksikan bagi engkau. Apa yang disaksikan? Ini tempat, ini maksudnya ini tempat, ini di Arafah itu. Mana yang pakai? Coba. Sampai itu pengen waktu baca itu. Pasif. Pasif yang pas. Jadi coba baca dari madrasah. Wa ta'biru bi afatum Yusawwaru laka hadzal mashhadu. Iya. Jadi hadzal mashhadu naib dari yusawwaru. Mashhadu. Jadi digambarkan bagi engkau yang pergi haji di Arafah, ini apa yang digambarkan? Ini masyhad, ini kesaksian. Ini tempat atau masa menyaksikan, mencurahkan kesalahan di situ. Itu makanya dipakai dengan afatum. Jadi diungkapkan itu at-takbir bi afatum. Pengertiannya digambarkan bagi manusia ini tempat pencurahan kesalahan. Kalau di Arafah itu dicurahkan kesalahan, masih ada manfaatnya atau enggak di Arafah di Makkah? Masih ada manfaatnya? Masih. Masih. Kalau di Padang Mahsyar dicurahkan kesalahan, ada manfaatnya? Tidak ada lagi. Ada arti. Basi PT-nya di sini tidak ada arti. Ya laitani kuntu turaba. Nggak ada artinya lagi. Itu makanya beruntung orang yang sudah paham ilmunya. Kalau yang pai-pai saja itu mah komentar bahasa. Maka ada pernah? Maka ada pernah? Bagaimana? Apa artinya jadi kanan nasu audiatu terdafa itu apa artinya Pak? Itu lain, itu alun mengal, dia teko loh. Sahadat gon, singgung sadu. Anda itu paham kok. Itu makanya pernah saya dengar ada yang begitu. Jadi sampai di Arafah tuh mungkin karena paham dia masih guling-guling asinan lakinya. Jadi lah baguling-guling tak berhenti-berhenti menangis dah. Jadi kecek bininya, yo kalau minta ampun awak, keceknya ke suami. Yo nyanyi yang soal menangis terus minta ampun awaknya. Mudah-mudahanlah diampuni kan. Sudah itu kesimpulannya latibula di Indonesia. Jibu Indonesia latibu orang Japui. Hanya nangisnya balik. Lima tinggal tentu anak lama ada. Mangko ditangihannya tu nampaknya rumah tu ndak beres, oto ndak beres, segala ndak beres. Le paham? Ya. Icaliknya oto ko hasil korupsi lo, marab lo, rumah betul lo. Awak lah tadi lah baguling-guling di Arafah. Tapi nang kadiuni itu hasil nanda elok ya. Lai tak gambar dia Pak Ibu tu. Iya Pak. Pengalir Pak. Dibuang. Itu bangkonyo. Di mana tinggalnya kan betul kok apa? Alang nangis ya. Sebab otonan diperoleh kok lah tahu yo. Itu nan ditangihi di Arafah tadi. Cari rumah betul yo. Akhirnya kesimpulannya dijualnya sadonya diinfakkannya. Pindahlah ke rumah nenek. Rumah biasa nan dibuat. Jual itu kan sama aja deh Pak. Iya tapi kan diinfakkannya lah. Harusnya dijual itu disarahannya kan spesial itu Pak. Iya kan lah kumpul-kumpulan tuh. Diinfakkannya itu bermohonnya ke Allah. Akhirnya pindahnya ke rumah nan dibuat sendiri. Tacangang bininya. Wah tak aku bana. Tak makan kaji lagi ya bukan. Sama aja nyo dapat hidayahnya tuh. Nggak lama hati. Celek lah. Rumah hasil ndak elok, awak lalu di dalam
Oto betul loh. Mungkin jadi heran pedusinya, takah kona lah sudah di Arafah. Ah itu namanya apa tuh? Afatum. Ibadah. Lah dicurahkan sadonya. Maka sebagian orang kalau pai ke Makkah awal pai le dia bacanya, masih kumuh baru ya. Sebagian orang ada itu. Pai ke Sinan jadi mau undur tak elok. Ah itu maksudnya makanya diungkapkan dengan ditakbirkan namanya. Ditakbirkan dengan afatum. Berarti yusawwaralak hazal mashhad ka'anna. Ini lagi. Coba siapa yang mau baca Pak Zaini? Pak Zaini. Silakan Pak Zaini. Ini. Kau membacanya Pak Zaini. Sadu bareh ditanya ke Pak Abed. Apa tuh bacanya? Ah, bisa Pak Zaini? Ka'anna. Ka'annan. Ka'annan nasa. Leta kana kajilai Pak Zaini. Nasa. Anan nasa. Nah, kenapa dikasih nasa? Ka'anna. Nah, karena ka'anna. Coba mengulang-ulang awak sama-sama. Nan ka'anna ko siapa-siapa nan seprofesinya tuh. Inna. Inna, apa lagi? Ka'anna. Ka'anna. Allah. Laita. Laita. Kalau ka'anna apa artinya? Seolah-olah. Ya, seolah-olah. Nah, coba baca lanjut Pak. Coba Pak Belai, coba lanjutkan. Ka'annan nasa. An-nasa audiyat. Ayo. Ka'annan nasa audiyatan, audiyati, audiyatu. Audiyatun. Hah? Audiyatan. Audiyatun. Ya. Audiyatun jadi apa gunanya? Jadi mana ada? Hah? Audia. Mubtada ka'anna mana mubtada ka'anna? An-nas. An-nasa. Itu sebabnya dia an-nasa. Ya. Mana kabar? Audiyatu. Ya, ini boleh pakai tanwin. Audiyatun. Audiyatun. Tanda. Audiyatun. Lalu belakangnya apa lagi? Tandifa apa? Tandifa. Kan dafa'a yan dafa'a tanda Tandafa. fi tandafi'u. Tandafi ya. Tandafi'u bentuk apa tandafi'u? Tandafi'u fil mudhari. Dari Fil mudhari. Mana fa'ilnya? Anta. Kacaunya begonya ladu audiyah. Audiyatu. Yang mana yang sebenarnya sini fa'ilnya? Baliknya ke audiyah. Anna. Baliknya ke Anna. audiyah. Enggak, Anna. fa'il dari tandafi'u itu kan fil mudhari. Iya. Nah, itu betul. Iya. Kemana balik hiya? Audiyah. Auditu. Audiyah. Audiyatu. Ya, audiyatun. Jadi audiyah ini artinya lembah ini. Lembah. Jadi lembah. Kalau tandafi'u ini kan tadi mencurahkan atau menuangkan atau menolak. Jadi ka'annan nasa audiyatun tandafi'u. Coba terjemahkan. Seolah-olah atau seakan-akan Manusia itu seakan-akan manusia lembah yang menolak. mencurahkan atau yang menolakkan segala dosanya. Jadi bukan untuk selfie di sini Anda.
Itu makanya tidak haji kalau tidak Arafah, tapi orang kita orang tasawuf nyo nak hakikat dipelajarinya doanya syariat panjang saja. Nak apa Betul. Jadi Arafah itu adalah tempat mencurahkan segala kesalahan, menyadari. Nah, itu maka namanya Arafat. Arafat itu kan kenal, bukan hanya sekedar mengenal satu sama lain, tapi mengenal kesalahan. Nah, dosa-dosanya. Jadi seakan-akan di Arafah itu lembah manusia mencurahkan kotorannya. Karena dia akan menghadapi hidup akhirat. Itu maka saya sebutkan, kalau menyesal di Arafah, alhamdulillah. Tapi terus dipakai. Tapi kalau menyesal di Arafah sebenarnya nanti, di mahsyar, itu mahsyar namanya. Tapi sebut juga pada Arafah, itu tidak ada gunanya. Di situ yang ada berlaku wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an. nafsun an nafsin syai'an. Datang purada-purada, sendiri-sendiri. Tidak ada nampak di sini layar dua kelompok lain. Ayah lemah dari anak, anak lemah dari bapak, lemah dari saudara, ayah dan ibu istri. Tidak ada lagi. Tidak ada syafaat. Tidak ada. Tidak ada syafaat lagi. Itulah yang kita harapkan. Tapi kalau enggak pun ke Mekah, di Indonesia kan bisa juga gitu. Tapi kalau belajar, kalau enggak belajar, enggak. Sampai sini aja dulu, nanti penjelasannya ini Arafat lagi. Ini panjang apanya. Kita selesaikan saja nanti pendapat dari tulisan dari Ibnu Katsir ya. Habis itu yang lain. Itu mengenai iza afattum. Jadi terjawablah sudah kenapa afattum. Ya Pak Bet. Jadi afattum yang dekatnya adalah dafa'tum atau raja'tum kata Pak Nawawi. Kalau Ibnu Katsir dafa'tum dia. Artinya setelah kita mencurahkan, mengetahui salah kita, mencurahkan segalanya, baru berangkat kita ke Masy'aril Haram. Kan gitu ya? Ya, Masy'aril Haram. Ya, dalam Masy'aril Haram itu kita menyebut juga terus ini indal Masy'aril Haram. Musdalifah itu pun nanti keterangan. Saya rasa orang-orang yang pergi ke Mekah sebaiknya ya dipelajari terus ini, setahun menjelang pergi atau tidak pun pergi, baik juga dipelajari terus. Ilahuna faqat intahina nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an. Hadza al-muskil fi zamanil hadir. Wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabiyya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. La'allana alimun. La'allana alimun, na'am. La'allana Fahimun. fahimun. La'allana Mukhlisun. ya mukhlisun. Aywa. Ila liqa' ma salamah.